seperti tadi mempererat silaturahim dan ukhuwah antara kita, dan dapat memperkuat kerjasama antara Muhammadiyah dan Negeri Perlis, karena di Perlis ada UMAM, Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Selain itu juga ada kesamaan cara memahami agama Islam antara Muhammadiyah dan Negeri Perlis di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedatangan tim ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis Malaysia begitu banyak memberikan manfaat untuk masyarakat muslim yang berusaha mencari kebenaran di dalam metode atau cara beragama Islam. Bagaimana cara menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sejati? Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Rozaimi Ramli, bahwasanya pemahaman yang ada di Negeri Perlis Malaysia adalah sama dengan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Dan tim dari ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis Malaysia ada yang merincikan bagaimana sesungguhnya pemahaman yang benar di dalam beragama Islam. Mengikut sunnah Nabi SAW. Ini juga menjadi satu junjungan ataupun satu slogan Muhammadiyah. Agama ini dia ada pemilik. Jadi kita nggak boleh buat mengikut suka hati kita. Agama ini ada pemiliknya. Mestilah mengikut atau cara seperti mana pemilik mahu. Jadi agama ini sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama ini sudah sempurna. Jadi apabila agama ini sudah sempurna, ada tak perkara baru yang boleh ditokok tambah? Man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas aku akan melihat apa? Ikhtilafan katsira. Perbezaan yang begitu banyak. Jadi berpegang dengan sunnah Nabi dan khulafa' ar-rasyidin, itulah penyelamatnya. Kita tidak boleh keluar daripada peranan ini. Masing-masing kena bawa jiwa yang sama untuk mengekalkan keaslian agama dan kemurnian agama. Jika agama ditokok tambah, agama akan dijadi seperti nasi goreng. Nasi goreng ada yang goreng bubuk ini, ada goreng bubuk ini. Agama akan jadi macam tu. Contoh-contoh untuk memahami. Satu orang ustaz, dia mengajar. Kita ini kalau nak khusyuk, sebelum kita angkat takbiratul ihram, kita kena baca qul a'udzu birabbin nas. Okey. Murid-murid pun ikut. Sebelum angkat takbir, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Dia datang sekali, tak cocok lagi. Qul a'udzu birabbin nas mau tambah dengan selawat 10 kali sebelum angkat takbir. Oh, okey ustaz. Okey ustaz. 10 kali. Soalnya sebelum angkat takbir kena halau syaitan dulu, ayat kursi. Jadi agama jadi apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama. Bukan baru itu tak boleh buat sekolah, bukan. Tak boleh pakai mikrofon ni zaman Nabi tak ada. Bukan mau naik unta, bukan. Tetapi dalam perkara agama. Kerana unta bukan agama, unta kenderaan. Sebab tu ada yang sekarang untanya ada yang Mercedes, ada yang Toyota, ada yang Honda, betul, Nissan ataupun beza. Okey. Jadi yang ini tak ada masalah. Kerana ada setengah ustaz, ini apa ni Muhammadiyah ni, semuanya bid'ah. Itu tak payah pakai kamera, tak payah pakai mikrofon. Ini ustaz tak faham. Tak tahu apa-apa. Ngomong kosong. Kenapa? Kerana yang disebut bid'ah itu, al-bid'atu mukhtara'ah disebut. Mukhtara'ah, perkara yang dicipta dalam agama, tudahi syariah, untuk berlawan dengan agama.
Kerana kalau kita dengar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas sebut apa? Seorang sahabatnya apabila bersin apa? Bersin sama. Takut ada bahasa lain pula. Bersin, dia sebut apa? Alhamdulillah ala kulli syai. Itu yang diajar oleh Nabi. Tapi sahabat Anas ini sebut apa? Tabi'in, sahabat Anas dia sebut Assalamu ala Rasulillah. Hajim, Assalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW. Perkataan itu baik ataupun tidak? Baik. Tetapi kenapa tak boleh? Kemudian Anas kata apa? Laisa hakaza, bukan begitu. Tetapi Nabi ajar kepada kita, man iza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli syai. Apabila salah seorang di kalangan kamu bersin, maka sebutlah alhamdulillah ala kulli syai. Sehingga sekecil-kecil ini tidak boleh diubah. Tidak dibenarkan untuk ubah. Apa bezanya alhamdulillah ala kulli syai, selawat dan salam ke atas Rasul. Selawat dan salam ke atas Rasul pun baik. Nanti ada ustaz, selawat dan salam ke atas Rasul pun boleh. Kerana apa? Kerana ada hadisnya, Allah akan selawat 10 kali. Memang itu perkara baik, tapi kabar baik tidak boleh letak kepada tempat yang tak betul. Agama mesti kekal keasliannya. Jika Nabi kata alhamdulillah ala kulli syai, alhamdulillah ala kulli syai. Tak boleh tukar. Contoh lagi, dalam selawat. Sahabat kata, kami tahu bagaimana nak bagi salam kepada Nabi. Kaifa nusalli alaih ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari. Bagaimana kita nak selawat kepada Nabi? Nabi jawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai habis. Kemudian ada ustaz, ini tak enak lah, tak cocok dengan Nabi yang begitu mulia disebut Muhammad begitu. Kena sebut Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Bagus. Tetapi dalam solat, di luar solat, mau sebut Syafi'ina, Maulana, Habibina, betul. Nabi itu Habib kita. Nabi itu Maulana. Tapi Sayyidina. Tapi dalam solat diajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Enggak ada boleh seorang manusia untuk mengatakan jika tambah Sayyidina itu lebih cocok. Sebab apa? Kerana apa? Kerana yang telah ditentukan oleh Nabi tanpa Sayyidina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari video yang kita simak tidak syak lagi bahwasanya pemahaman atau dakwah yang sesungguhnya yang dibawa oleh Ormas Muhammadiyah dan juga tim ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis Malaysia adalah mengajak umat muslim untuk beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Menjauhkan umat ini dari berbagai bentuk TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Memang betul ada perbedaan antara dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah dan tim ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis Malaysia dengan orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi. Dan di antara perbedaan tersebut adalah Muhammadiyah yang pertama merupakan sebuah ormas atau sebuah kelompok, sehingga di dalam setiap kegiatan mereka membawa bendera ormas. Kemudian untuk tim ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis Malaysia, itu tentu kita memahami otoritas mereka, bahwasanya mereka bukan ormas, akan tetapi mereka adalah bagian dari pemerintahan negeri Perlis Malaysia yang mengatur di dalam permasalahan agama di negeri Perlis Malaysia. Sementara dakwah yang disebut Salafi Wahabi, mereka bukanlah ormas atau kelompok dan juga bukan otoritas resmi keagamaan dari pemerintah Indonesia. Dan ternyata dimanapun mereka juga disebut sebagai Wahabi. Akan tetapi secara garis besar, dakwah yang mereka bawa itu sama dengan dakwah orang-orang yang disebut dengan Salafi Wahabi. Mereka mendakwahkan Islam yang murni, yang jauh dari syirik, jauh dari tahayul, dari bid'ah dan khurafat. Meskipun kemudian di dalam cabang-cabang fikih terdapat perbedaan di dalam meyakini
dalil-dalil yang sahih. Di antara perbedaan yang ada di dalam bab fikih adalah permasalahan isbal, kemudian permasalahan jenggot, dan juga tentu banyak, dan memang itu masuk ke dalam ranah khilafiyah yang mu'tabar, yang tidak boleh kita menyikapi dengan keras. Berbeda dengan masalah musik. Muhammadiyah masih membolehkan musik, dan dakwah yang disebut Salafi Wahabi, mereka meyakini bahwasannya permasalahan musik itu bukanlah ranah khilafiyah, karena jumhur ulama mengharamkan musik. Itu sebagian perbedaan di dalam pemahaman fikih. Dan kemudian secara fakta di lapangan, masih juga banyak ditemukan orang-orang dari Muhammadiyah yang mereka masih merokok, kemudian masih mengikuti tahlilan, yasinan, maulidan. Kemudian masih banyak juga yang mereka meremehkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian perempuan juga masih banyak yang tidak menutup aurat. Dan tentu dengan berbagai alasan mengapa mereka masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Dan bisa disimpulkan bahwasanya masih banyak orang-orang Muhammadiyah yang tidak konsisten mengamalkan apa yang didakwahkan oleh Muhammadiyah. Seandainya mereka benar-benar mengamalkan apa yang didakwahkan oleh Muhammadiyah, maka mereka akan mutlak mendapatkan gelar Wahabi. Nah, karena seperti itu kondisi orang-orang yang ada di Muhammadiyah, maka banyak kemudian yang mereka dari jamaah Muhammadiyah lebih memilih mengikuti dakwah Salafi Wahabi, yang mereka dinilai lebih konsisten di dalam mengamalkan syariat Islam ini. Meskipun tidaklah sempurna, akan tetapi terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan syariat Islam ini dengan baik. Karena memang untuk bisa mengamalkan Islam dengan benar, dengan baik, bukanlah perkara yang mudah. Selain harus bisa melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, juga harus kuat menghadapi ujian-ujian dari orang lain. Yang ujian tersebut bisa berupa celaan, fitnah, seperti sebutan Wahabi, anti sunnah, anti hadis, anti ulama, anti mazhab, intoleran, radikal, ekstrim, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan dan fitnah-fitnahan yang akan diterima apabila kita mengamalkan Islam ini dengan benar. Dan kaum muslimin, tidak ada yang menguatkan kita untuk mengamalkan agama ini dengan baik dan benar kecuali taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.